Dan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi untuk Ibnu Mas'ud. Ka'anni anduru ila Rasulillah, seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahki nabiyyam minal anbiya, menceritakan nabi di antara para nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan salah satu nabi di antara para nabi. Shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Mudah-mudahan keselamatan dari Allah dan kesejahteraan atas mereka, para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu darabahu qaumuhu fa'admahu. Para nabi ini salah satunya di antara pernah ada yang memukulnya kaumnya, sehingga nabi tersebut mengeluarkan darah, sampai mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahud dam an wajhi, sampai ketika mengeluarkan darah tersebut beliau mengusap darah tersebut dari wajahnya. Jadi pukulannya itu agak membuat darahnya keluar sampai diusap daripada wajahnya. Ternyata nabi tersebut mengucap, yaqul Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah liqaumi, untuk kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui atau belum mendapatkan hidayah atau petunjuk. Jamaah rahimakumullah, hadis ini pelajaran yang kita ambil berkaitan dengan sabar yang masih kita bahas. Ketika ada cerita nabi yang sedang menyayangi kaumnya. Menyayangi kaumnya maksudnya bagaimana? Menyayangi supaya diajak kepada kebaikan, menyayangi supaya diajak supaya menjauhi neraka dan mendekati surga, amar ma'ruf nahi munkar. Itu maksudnya menyayangi. Jadi kalau ada orang yang mengajak baik, berarti itu menyayangi. Jadi mulialah para orang-orang yang mengajak kebaikan, mulai dari diri sendiri, kemudian diajak keluarganya, kemudian masyarakatnya diajak. Itu berarti orang tersebut menyayangi, sedang menyayangi supaya orang-orang di sekitarnya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Ujian yang diterima oleh nabi tersebut dipukul sampai mengusap darah di wajahnya itu. Fa innahum la ya'lamun, ternyata nabi tersebut mengucapkan, mendoakan kaum tersebut, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah, maafkanlah, ampunilah untuk kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya mereka belum mendapatkan hidayah. Satu yang kita petik yaitu kesabarannya nabi tersebut. Dan ini juga pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu berdakwah ke Taif, beliau juga sama, sampai berdarah-darah. Ketika malaikat menawarkan, apakah akan saya dengan perintah Allah minta doa kepada Allah supaya saya bisa mengangkat gunung dihantamkan ke kaum tersebut.
tapi Nabi mendoakan jangan sewaktu-waktu, mudah-mudahan kaum tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi itu kesabarannya para nabi ketika berdakwah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disakiti oleh kaumnya, mereka bersabar, bahkan mendoakan kebaikan. Ini kejadian yang susah kita laksanakan, tapi insya Allah bisa melatih kebersihan hatinya masing-masing. Karena manusia itu cenderung kalau disakiti, itu cenderung manusiawinya akan berusaha untuk membalas. Tapi para nabi mendoakan kebaikan, ya Allah, ampunilah orang yang menyakiti aku, sesungguhnya orang tersebut masih belum mendapatkan petunjuk darimu, mendapatkan hidayah. Sebenarnya mereka belum mengetahui. Jadi itu ketika kita semuanya ini kepingin sesuatu, pasti ada ujiannya. Jadi kalau ingin menegakkan sesuatu, ingin menjalankan sesuatu, nggak ada yang tidak ada ujiannya. Masalah apa saja itu, baik dari masalah keluarga, baik dari masalah masyarakatnya. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, Allah pasti akan menguji kebaikan tersebut untuk apa? Dalam rangka melihat keikhlasan kita kepada Allah, kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu sebagaimana bab yang sebelumnya kita bahas, yaitu sabar itu menahan sesuatu untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, pelajaran pertama, kita perlu bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, apapun itu ujiannya, termasuk dalam melaksanakan kebaikan pasti ada ujiannya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, yaitu ketika kita disakiti atau dikecewakan oleh orang lain sebagaimana nabi tersebut. Jadi dikecewakannya itu bukan karena lisan saja. Biasanya kan kalau kita dikecewakan kan lisan, menusuk ke hati, sampai ke fisik, sampai berdarah-darah. Tapi apa yang dibalas oleh nabi tersebut? Beliau membalas dengan kebaikan, mendoakan supaya orang tersebut mendapatkan hidayah. Itu doa yang nggak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun, karena doa tersebut kepingin supaya mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena hidayah ini nggak bisa ditukar dan nggak bisa diwariskan. Kenapa nggak bisa ditukar? Satu, hidayah itu nggak bisa ditukar dengan harta. Bagaimanapun dipengaruhi dengan harta apapun, nggak akan bisa ditukar hidayah. Yang kedua, nggak bisa diwariskan. Seorang yang berilmu belum tentu anaknya berilmu, betul? Nggak bisa diwariskan. Orang yang soleh belum tentu anaknya soleh. Termasuk buktinya apa? Para nabi. Para nabi juga diuji oleh Allah, anaknya ada yang durhaka. Contohnya Nabi Nuh, ketika ayo ikut saya, kamu akan selamat di kapal ini. Kemudian anaknya menjawab, saya akan cari gunung yang paling tinggi supaya saya tidak tenggelam dengan banjir ini. Tapi pada waktu itu gunung yang tertinggi pun tenggelam. Jadi hancur semuanya, mati semuanya, kecuali yang di atas kapal perahunya Nabi Nuh itu. Jadi para nabi juga nggak bisa mewarisi hidayah. Bagaimana langkah kita? Langkah kita cuma bisa mensolehkan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, dan berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah supaya anak keturunan kita ini diberi anak keturunan yang soleh dan solehah. Minta kepada Allah yang pertama, karena hidayah nggak bisa dibeli. Yang kedua, jauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara
perkara atau makanan-makanan yang syubhat dan haram. Itu yang kedua. Karena makanan syubhat dan haram masuk dalam darah, itu bisa mempengaruhi manusia, termasuk mempengaruhi kita, menggelapkan hati, gar titik, jadi gelap hatinya. Karena gara-gara apa yang masuk ke dalam darah tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu dua pelajaran ketika ada ceritanya, yaitu seorang nabi yang disakiti, beliau sabar. Yang kedua, beliau membalas dengan kebaikan. Makanya kita kalau ada juga ya fenomena seperti itu ya, seorang murid kemudian ada kekhilafan, salah ngomong kepada guru, pokoknya ada yang mengecewakan, itu banyak terjadi seperti itu. Bagaimana langkah kita? Kita tiru akhlaknya, kita tiru akhlaknya Nabi, kita balas dengan kebaikan, sabar saja, doakan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Jadi itu caranya, nggak ada cara lain. Supaya apa? Supaya suatu saat ketika kita khilaf dengan orang lain, kita juga didoakan kebaikan. Betul? Supaya kita nggak tahu bahwa kita ini nggak kerasa, kadang-kadang tidak terasa, apakah dari watak kita, ataukah dari sifat kita, atau dari hawa nafsu kita nggak kerasa mengecewakan orang lain. Ketika kita membalas orang lain dengan kebaikan, maka insya Allah suatu saat kita nggak sengaja atau sengaja mengecewakan orang lain, insya Allah akan didoakan kebaikan. Moga-moga sadar. Seperti itulah kebaikan cerita atau pelajaran yang kita ambil daripada kesabarannya para nabi sholawatullahi wassalamuhu alaihim. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi untuk keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima, apa-apa yang menimpa seorang muslim, min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin, hatta syaukah yusabuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Apa-apa yang menimpa seorang muslim daripada keletihan hati, kejengkelan. Jadi manusia itu dalam hidupnya itu nggak ada yang bisa menghindari namanya jengkel utawi koyok malas, koyok gimana gitu, mood nggak mood karena ada sesuatu yang mengecewakan. Walawasobin, dan juga bukan penyakit, tidaklah adanya kena suatu penyakit. Wala hammin, dan tidak juga terkena hammin, itu adalah kecemasan. Yang kecemasan ini bisa mengancam manusia yang mendekati, engkau nang kesini begini, nanti kalau gini gimana, misalnya gitu ya. Jadi hammin itu seperti itu. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah ya Allah lindungilah aku daripada hammin itu tadi, kecemasan. Yang kecemasan itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu doanya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada cemas. Cemas itu suatu ujian yang dirasakan manusia dan manusia ketakutan, itu cemas. Makanya dikatakan cemas itu karena kita mengkhawatirkan sesuatu. Saya kok sakit ini, misalnya pinggangnya, perutnya, kepalanya, terus kita tahu ada gejala-gejala apa, misalnya dari kabar berita dan sebagainya,
Itu biasanya manusia cemas, waduh nanti saya kena gini, cemas karena merasakan sakit misalnya, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan harta misalnya, cemas, khawatir diambil oleh Allah, khawatir miskin, khawatir begini, atau perkara-perkara yang lain berkaitan dengan keluarganya, khawatir begini yang mendekati hampir kenyataan. Jadi dalam angan-angannya itu mendekati kenyataan, itu namanya cemas. Wala hazanin, dan juga tidaklah kesedihan. Kalau kesedihan berarti sudah terjadi, sudah kena kepada kita musibah tersebut atau ujian tersebut, sudah kena, sudah kita rasakan, baru kita bersedih, hazan, bersedih, nangis, kemudian menyesal dan sebagainya, itu hazan. Wala hazan, wala ada, dan juga sakit hati ada. Makanya dalam firman Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut wal adha, dengan menyebutnya satu, yang kedua dengan perkataan yang menyakitkan penerima. Makanya ada itu yang sudah menyakitkan hati. Kalau cara mudahnya itu, kita ini dikecewakan orang lain atau disakiti orang lain yang berkaitan dengan hati, itu ada ya. Hatta syauka, sehingga duri, yushakuha, yang mendurikan atau menancap, duri yang menancap kecil. Kita petani ke sawah, tiba-tiba ada pohon yang atau tanaman kecil yang kena duri sampai berdarah, kemudian rasanya agak kemeng-kemeng, nyeri-nyeri dikit gitu. Sampai perkara sekecil itu, kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan daripada apa-apa dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, kita bahas satu-satu ya, seperlunya kita bahas satu-satu, yaitu berkaitan dengan rasa jengkel kita kepada sesuatu yang kita nggak sukai. Itu kalau kita bersabar, kalau kita bertawakal, kita sabar, kita berkeyakinan bahwa ini dari Allah, walaupun melalui perantara manusia, tapi ini dari Allah untuk menegur saya, untuk mendekatkan saya kembali kepada Allah. Maka ketika kita mendapatkan seperti itu, maka setir pikiran kita, rubah pikiran kita bahwa ini dari Allah untuk mendekatkan saya kepada Allah. Allah sedang memanggil saya. Dan juga kecemasan, cemas, khawatir begini, khawatir kehilangan harta, khawatir kehilangan keluarga, khawatir begini, khawatir karena akan mendapatkan sesuatu ancaman. Wala khazanin, sedih, kesedihan yang sudah terjadi, diambil oleh Allah hartanya, diambil keluarganya, dikasih apa yang nggak suka kita, sampai orang yang menyakiti kita. Itu semua dalam rangka menghapuskan dosa kita. Jamaah rahimakumullah, subhanallah, begitu agung hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika kita disakiti orang, itu sampai ajaran Rasulullah niku kita disuruh muhasabah. Bayangkan, kita disakiti orang, kita dikecewakan orang, kita jengkel kepada manusia yang lain, itu sabda Rasulullah itu disuruh muhasabah. Lihat diri kita, ngapain kita terlalu dendam dan membenci, padahal kita juga tidak lepas dari kesalahan tersebut. Muhasabah daripada diri kita sendiri. Kalau orang berkebiasaan seperti itu, insya Allah hidupnya akan tenang, nggak mungkin kecepit. Betul? Nggak akan kecepit,
pasti hidupnya akan tenang, karena yang dia pikirkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, saya mengharap ridho-Mu, saya mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Apa-apa yang menimpa saya dari kecemasan, dari disakiti orang lain, saya dikecewakan orang lain ini, mudah-mudahan dengan sabar saya dan saya balas dengan doa kebaikan, mudah-mudahan ya Allah hapuskan dosa-dosa saya yang telah lalu. Itu caranya bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau membahas tentang masalah kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan sabda Rasul, hati kita itu rasanya nikmat banget gitu. Kalau menerima sesuatu, kita bisa mengontrol hati kita dan kita tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika kita kena duri di sawah atau di Tegal, kita kena duri sampai berdarah, terus kita pencet, rasanya agak nyeri-nyeri. Itu yang paling difikirkan, jangan lupa astagfirullah, saya minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullah, gitu. Bahkan kalau kita di jalan misalnya ya, naudzubillah, contoh saja, contoh perjalanan naik sepeda motor, ternyata kita di tengah jalan, naudzubillah, contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi, bersenggolan secara tidak sengaja atau sengaja, kita bersenggolan, sana yang salah atau kita yang salah. Ketika kita jatuh bersenggolan itu ada kalanya kita yang salah, ada kalanya lawan tabrak kita yang salah, ada kalanya seperti itu. Tapi kalau kita ketika jatuh seperti itu ditakdirkan oleh Allah, kita merasa bahwa itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini mungkin dibuat lupa supaya saya terkena misalnya kepelintir, nyeri atau apa, maka ketika kita langsung istighfar kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, maka ketika terjadi seperti itu, kita tidak akan dendam berkelarutan, tidak akan dendam berkelanjutan. Yo gak apa-apa, sama sepodo-podo sepuro yo, ya nggak apa-apa, sama-sama minta maaf ya, lain kali hati-hati, saling menasehati. Tapi kalau kita nggak pikir seperti itu, wah, dendam sampai berkelanjutan, betul? Nah, itu cara kita. Hati yang mulia adalah membalas sesuatu ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, atau ketika kita mendapatkan badan atau jasad kita diambil kesehatannya oleh Allah, diberikan rasa sakit apapun itu, maka pertama kali yang kita lakukan adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sedang kaffarallahu biha min khotoyahu, Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Nyetrum. Jamaah rahimakumullah, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal wasabu maksudnya adalah al marad. Wasab yang pertama tadi saya sebutkan maksudnya adalah penyakit badan. Termasuk penyakit badan, orang yang berpenyakit badan itu jangan lupa perbanyak istighfar. Kemudian ketika kita bertemu saudara-saudara kita, minta maaf. Atau kita merasa pernah apa yang kita nggak tahulah, hanya kita dan Allah yang tahu, maka minta maaf segera supaya Allah memaafkan apa-apa yang menimpa kita. Jadi kita itu nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau sudah diberi sakit oleh Allah. Harta pun nggak bisa nulung kalau kita diberi sakit. Berapapun miliar, triliun, ratusan miliar, puluhan miliar, banyak tanahnya dan sebagainya, kalau sudah dikasih sakit nggak bisa ditukar. Misalnya ditukar sekarang orang kaya-kaya nggak mati itu cara gampangnya lah, tapi itu hanya itu takdir Allah. Jadi kita harus merendahkan diri ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Mas'ud,
dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk atau bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dan beliau dalam keadaan sakit. Fakultu, maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sesungguhnya Anda telah merasakan wa'kan syadidan, sakit yang sangat kuat, sakit yang lumayan terasa. Qala, maka Rasulullah menjawab, ajal inni mu'aka kama yu'aku rajulani minkum. Benar, saya merasakan sakit sebagaimana bandingannya itu rajulani minkum, dua manusia daripada kalian. Qultu, maka saya menjawab, Ibnu Mas'ud menjawab, dzalika anna laka ajraini, demikian itulah bahwasanya Anda akan mendapatkan ajraini, dua pahala. Maka Rasulullah menjawab, ajal, ya benar. Dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adan, seperti demikianlah apa-apa yang menimpa seorang muslim daripada sakit, syaukatun, yang terkena sakit atau terkena duri misalnya, fama fauqaha, atau di atasnya duri. Pertama terkena sakit badan, terkena sakit, termasuk terkena sakit hati, terkena kecewa ya. Kemudian kena duri kecil, fama fauqaha, atau di atasnya duri kecil, apa itu? Kebeler atau kena pisau misalnya. Illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapuskan daripada sakit-sakit tersebut itu daripada dosa-dosanya. Wa huttat anhu dunubu kama tahuttus syajaratu waraqaha, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya pohon yang mempunyai daun, atau gugurnya daun-daun daripada pohon. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar ketika mendapatkan sakit. Muttafaqun alaih, disepakati oleh dua Imam Bukhari wa Muslim. Kemudian wal wa'ku, yakni maghtul huma, wakila al huma, maksudnya adalah sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit panas yang disebabkan oleh sakit pencernaan. Jamaah rahimakumullah, kalau Allah sudah mengambil di antara kesehatan kita, itu kebanyakan, mayoritas ya, kebanyakan manusia itu terkena pencernaan. Siapa yang nggak pernah terkena pencernaan di sini? Angkat tangan. Saya juga pernah. Makanya kan beliau Nabi kita ya, mencontohkan sakit yang bisa menggugurkan dosa. Makanya ketika kita mendapatkan sakit pencernaan, kemudian sampai panas, nyeri seluruh badan dari atas sampai bawah, nggak bisa gerak di atas kasur, kemana, gimana kabarnya, saya sedang nggak bisa keluar, maka perbanyak untuk tobat kepada Allah. Kalau kita bersabar bahwasanya ini adalah teguran bagi saya, ini adalah peringatan untuk mengingat Sang Pencipta yang memberi sakit dan yang menyembuhkan sakit, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi Nabi itu, kalau kita bercermin dengan Nabi, itu nggak ada apa-apanya. Sakit yang kita rasakan itu kalau sudah terkena, dikecewakan orang lain, sakit, kena musibah, atau segalanya yang berkaitan dengan ujian dari Allah, kita sudah putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi
illal qaumul kafirin. Jadi janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, mereka itu orang-orang yang kufur. Jamaah rahimakumullah. Kenapa ketika kita kena sesuatu yang enggak mengenakkan bagi kita, kemudian kita berlarutnya sampai seakan-akan hidup di dunia ini diselesaikan aja, misalnya ya, lebih baik saya mati aja, atau pokoknya seakan-akan putus asa. Maka ingatlah bahwasanya orang-orang yang berputus asa itu termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Kenapa dikatakan kufur nikmat? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita timbang itu dibanding sakit yang kita rasakan, nggak ada apa-apanya, bagaikan jarum kecil di tengah lautan atau batu kerikil kecil di tengah lautan. Apa yang kita syukuri dengan berpuluh tahun umur kita, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 kalau masih diberikan panjang umur. Itu kalau diberikan sehat daripada sakitnya, itu banyak sehatnya. Tapi ketika kita sehat, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Ketika kita sehat, kita lupa kepada Allah. Tapi kalau sakit, siapa yang diteriaki? Ya Allah, ya Allah. Betul apa tidak? Ya Allah, ya Allah yang diteriaki. Bahkan ada juga banyak manusia yang ketika dia sakit berteriak memanggil Allah, tapi ketika dia sehat nggak sholat. Banyak juga. Jadi perintah Allah nggak dilaksanakan, tapi ketika mengeluh ingat kepada Allah, itulah manusia. Ini adalah peringatan untuk kita semuanya, bahwasanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, karena berputus asa dari rahmat Allah itu, kata Allah, firman Allah dalam ayat yang lain, Allah mengatakan orang tersebut kufur nikmat, karena hai manusia, nikmat yang saya berikan kepada kalian daripada ujian atau musibah yang kalian rasakan belum ada apa-apanya. Kalian tidak pandai bersyukur, malah kalian berputus asa. Kena musibah, asalnya sholatnya kadang-kadang nggak sholat belas gara-gara kena musibah. Dipikir terus, kesana kemari cari pertolongan manusia kesana kemari, tapi pertolongan Allah dijauhi. Nggak akan ngefek. Kita kalau mencari pertolongan manusia ketika kena sesuatu, fokus kepada pertolongan manusia tanpa mendekati Allah, susah. Karena manusia yang kita minta tolong hanya perantara, satu. Yang kedua, manusia yang kita minta tolong itu hanya dia manusia biasa yang bisa kena seperti kita. Betul? Bisa kena musibah seperti kita. Jadi pertama kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dulu, kemudian baru usaha kepada sesama manusia dan tetap bertawakal, minta kepada Allah. Manusia-manusia ini tidak akan bisa membantu saya kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita menghayati kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menerapkan kesabaran. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai untuk Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah dari kebaikan tersebut. Nah, ini
Ini maknanya sangat dalam ini. Kok aneh ya, musibah kok kebaikan. Kok bisa ya musibah kok kebaikan? Rawahul Bukhari wa dhabatu, dan menguatkan, yaitu para perawi-perawi menguatkan yang dimaksud yusib, menimpa musibah, bifat hisad wa kasrin. Yusib shad, jadi shadnya itu kasroh, bisa yusab bisa yusib. Yang maksudnya adalah menimpa sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Makanya yusib menjadi musibatun. Musibatun itu sesuatu yang menimpa yang nggak bisa kita hindari. Termasuk hujan dalam ayat Al-Quran juga kalimatnya seperti itu. Makanya sesuatu yang menimpa manusia ini makhluk lemah, makhluk yang nggak punya kuasa apapun kecuali dengan izin Allah. Pasti kalau ketimpa sesuatu, siapapun dia, nggak pangkatnya, nggak jabatannya, nggak hartanya, nggak keperkasaannya, kesehatannya, kemudaannya, kalau sudah dikasih musibah oleh Allah, nggak akan bisa menghindar, nggak akan bisa. Itu maksudnya yusib, sehingga dikembangkan menjadi musibatun. Musibah itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Jamaah rahimakumullah. Jadi sesuatu yang diberikan Allah yang berupa nggak enak untuk kita, sebenarnya itu kebaikan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah sedang memanggil kita melalui musibah tersebut, atau melalui kekecewaan, atau melalui perkara-perkara yang nggak kita sukai. Allah sedang memanggil. Ketika kita tertimpa sesuatu, kita nggak berkuasa kecuali dengan izin Allah, maka Allah sedang memanggil. Saya ingat kepada Allah, yang menimpakan ini adalah Allah. Manusia yang menimpakan kepada saya, dia hanya perantara. Kalau dia tidak diizini oleh Allah, dia nggak akan bisa memberikan musibah kepada saya. Lu sampai sedalam itu. Jadi kalau kita diberikan musibah manusia, atau kita didolimi manusia misalnya, atau kita dirugikan manusia, itu sampai pemikiran orang yang rendah hati yang mengikuti tuntunan Rasulullah, ini dari Allah, teguran dari Allah untuk kesalahan kita, sehingga saya harus mendekat kepada Allah. Saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya bisa sabar, dan orang yang mengecewakan saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agak susah kita tiru karena manusiawi, tapi harus diusahakan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikan. Buktinya apa kebaikan? Buktinya adalah ketika manusia itu diberikan sesuatu oleh Allah, keenaan-keenaan, itu mayoritasnya mereka itu lupa. Ketika mereka lupa, kebanyakan mereka terus tinggi hati, sombong. Ketika tinggi hati sombong bercampur penyakit hati, sombongnya ada, irinya ada, kemudian jauh daripada Allah. Yang kapan kalau kita semua sedang dipanggil oleh Allah, berarti diberikan nggak enak. Ayo coba kita lihat orang-orang yang, atau saudara-saudara kita, atau kita sendiri yang pernah merasakan perkara nggak enak. Apa yang kita pikirkan? Aduh, siapa yang harus saya minta tolong, kan gitu. Tapi orang beriman, Allah sedang memanggil saya harus minta tolong kepada Allah. Ini disebabkan karena ketaatan saya sedang amburadul, ibadah saya sedang amburadul. Ini disebabkan karena saya pernah mendolimi orang lain. Ini disebabkan karena saya mendolimi diri saya sendiri dengan dosa-dosa saya. Itu panggilan Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika manusia diterima musibah berarti sedang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, ini terakhir ini ya, jamaah rahimakumullah, sebaliknya kalau Allah tidak memberikan teguran dan diistidrajkan,
Dibiarkan nikmati. Kamu minta apa? Tak kasih. Teruskan kemaksiatanmu. Teruskan nggak pernah ibadahmu. Teruskan. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibahnya tambah nggak bisa terbayang. Kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan buruk, malah itu musibah bencana yang nggak bisa kita bayangkan. Tapi kalau bencana di dunia, manusia masih bisa ingat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia diberikan kekuatan oleh Allah menghadapi liku-liku masalah-masalah kehidupan kita dengan sabar, dan mudah-mudahan kesabaran kita diganjar, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kematian kita mudah-mudahan diberikan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Oke, karena sebagaimana biasanya saya buka sedikit pertanyaan, tapi kalau nggak ada yang tanya berarti paham semua. Mudah-mudahan dibawa pulang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.